Ini kita akan mempelajari tentang campuran homogen dan campuran heterogen untuk kimia kelas 10 sama 7 Palangkaraya. Ini bagian dari pembelajaran tentang larutan. Untuk memahami tentang larutan, kita harus memahami tentang namanya materi. Materi yang dimaksud di sini bukan tentang uang atau apapun. Di kimia, materi dikenal sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, artinya memiliki volume. Nah, materi biasanya dikategorikan menjadi ada wujud padat, cair, dan gas. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal, dan yang namanya zat tunggal ya hanya terdiri dari satu jenis zat atau lebih. Kemudian campuran, gabungan dari dua jenis zat atau lebih. Campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen atau yang disebut dengan larutan tidak dapat dibedakan antara zat larut dan pelarutnya. Sedangkan campuran heterogen tersusun atas zat larut dan pelarut yang masih dapat dibedakan komponennya. Zat larut biasanya lebih kecil jumlahnya daripada zat pelarut. Pelarut umumnya adalah air. Salah satu contohnya, campuran homogen adalah larutan gula, artinya campuran antara gula dan air, sedangkan campuran heterogen adalah campuran air dengan pasir. Contoh yang lain untuk campuran homogen adalah sirup, kemudian larutan garam, sedangkan larutan heterogen misalnya air dengan minyak. Nah, untuk membedakan ciri-ciri campuran homogen dan heterogen, kita lakukan percobaan berikut. Mari kita simak. Kita akan melakukan percobaan untuk membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama alat gelas kimia 50 ml, kemudian kertas saring, ada kertas saring, ada batang pengaduk, dan spatula, tisu, dan air. Bahan yang digunakan adalah pasir dan gula. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan, kita tuangkan air sebanyak 50 ml ke masing-masing gelas kimia. Kita kira-kira volumenya sama. Kita gunakan spatula untuk mengambil pasir dan gula. Kita untuk gelas yang pertama pasir, kita ambil masing-masing satu spatula. Kemudian kita biarkan. Yang perlu kita perhatikan warna sebelum air sebelum dicampurkan dengan larutan. Yang pertama warnanya bening. Setelah dicampurkan bahan pasir dan gula, kita akan perhatikan setelah dicampur. Ini sudah kita aduk gula dengan airnya. Kita perhatikan dua campuran ini. Yang pertama adalah campuran pasir dengan air, yang kedua adalah gula dengan air. Kita perhatikan ada perubahan warna dari warna semula yang air itu bening, pada campuran berubah menjadi lebih keruh. Yang kedua, warna campurannya tetap sama. Kan ada perbedaan fasa. Di paling bawah itu ada endapan. Pada campuran pasir dengan air terdapat endapan. Bagian paling bawah ada pasirnya yang terendap, sedangkan warna larutan jadi menjadi keruh. Sedangkan untuk campuran yang kedua antara gula dengan air, warnanya memang sedikit berubah, namun tidak ada endapan. Seluruh gula tadi terlarut dengan sempurna.
Nah, contoh dari larutan atau yang disebut dengan campuran homogen yaitu tadi gula. Jadi kalau misalnya tidak bisa dibedakan mana pelarut dan zat pelarutnya. Jadi zat pelarutnya tadi adalah gula, pelarutnya adalah air. Di pelarut umumnya adalah air. Sedangkan campuran heterogen contohnya seperti ini antara pasir dengan air. Nah, untuk membedakan lagi ciri-cirinya kalau dia campuran heterogen, kita lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Kita akan coba saring. Kita akan bedakan warna sebelum penyaringan dengan setelah penyaringan. Campuran pasir dengan air. Kita coba aduk dulu. Kita perhatikan setelah disaring warna larutannya itu kembali seperti semula. Jadi kembali seperti warna air, beda dengan sebelum disaring. Seperti ini. Jadi terdapat perbedaan. Oke, jadi kalau campuran heterogen jika disaring, maka perubahan warna endapan juga akan muncul. Kalau misalnya kita mengendapkan kopi, makanya kopinya akan tertinggal. Di sini kelihatan ada kotoran yang menempel di sekitar kertas. Untuk berikutnya kita akan coba menyaring larutan gula tadi. Perbedaannya, larutan gulanya memang karena warna gulanya itu merah, gula pasirnya sebelum dicampurkan itu memang berwarna agak kemerahan sedikit. Kita coba saring, warnanya tetap bening, tidak ada endapan. Kita coba saring. Kita perhatikan warna larutannya tetap sama. Dan tidak ada bekas yang menempel atau di kertas saring itu, tidak ada yang menempel di kertas saring. Nah, itu salah satu contoh dari larutan homogen atau campuran homogen. Terpisah ada dua fase. Campuran homogen secara cirinya kalau dilarutkan di dalam air dia akan tercampur secara merata. Kalau dia campuran heterogen, dia akan membentuk dua fase. Ada zat pelarutnya kelihatan, zat pelarutnya juga. Jadi kalau disaring dengan kertas saring, dia akan memisahkan antara pelarut dengan zat pelarut. Jadi warnanya akan muncul seperti ini. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini tentang praktek membedakan campuran homogen dan heterogen.